Cek 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 cek, halo sobat nih, Megas lagi dah, Legend Emperor lagi di push, yuk langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya, saat ini Adipati Jicang dia pun melakukan sebuah serangan kepada Raja Siluman yang memang sangat kuat. Bahkan saat ini Raja Siluman dia juga menghancurkan tungku yang tempat di mana Jiva berada, dan itu membuat Adipati tentunya dia sangat-sangat marah ketika tungku yang dihuni oleh putranya dihancurkan oleh Raja Siluman. Namun untuk mereka yang melihat ayah mereka telah dihancurkan oleh Adipati Jicang dan juga jatuh ke dalam kolam pemurnian, membuat mereka putra-putranya mencoba untuk dapat melarikan diri. Karena mereka berpikir kalau sepertinya saat ini ayah mereka, sosok yang paling kuat di antara mereka, telah dikalahkan. Namun di sini untuk Nyonya, ketika dia melihat kalau ternyata tungku telah dihancurkan bersama dengan putranya yang ada di dalamnya, membuatnya tentunya sungguh sangat bersedih. Dan dia juga diberitahukan kalau ternyata sosok yang ada di dalam tungku itu ternyata bukanlah Tuan Muda kedua, tapi Xiao Dozi yang merupakan putra yang dimiliki oleh Pak Tua Kecapi. Walaupun memang saat ini Tuan Muda kedua telah diselamatkan, tapi mereka juga tahu kalau ini adalah sebuah pengorbanan besar yang dilakukan oleh Pak Tua Kecapi, karena dia menempatkan putranya sendiri di dalam tunggu itu menggantikan Tuan Muda kedua. Dan itu membuat Adipati yang melihatnya dia langsung bergegas menuju Pak Kecapi, dan dia juga langsung berlutut dan dia mengucapkan maaf serta terima kasihnya kepada Pak Tua Kecapi, yang membuat Pak Tua Kecapi dia langsung menghentikan Adipati, dan dia mengatakan kalau ini adalah tugas yang memang harus mereka lakukan sebagai seorang jenderal. Dan dia meminta kepada Adipati untuk tidak melakukannya dan jangan berlutut di hadapan dari dirinya. Walaupun memang saat ini dia juga merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa di hatinya ketika dia menyaksikan putranya telah dihancurkan. Namun di sini Pak Tua Kecapi dia juga tidak mau buang-buang waktu, dan dia meminta kepada Adipati untuk segera melanjutkan ritualnya. Dan jangan sampai pengorbanan yang dilakukan oleh putranya terbuang sia-sia, ucap dari Pak Tua Kecapi. Sedangkan untuk yang lainnya, di sini para pasukan kaisar, mereka semua mencoba untuk dapat melarikan diri. Namun melihat saudaranya yang keluar, membuat gadis ini dapat bertanya apa yang telah terjadi. Tapi untuk si rambut hijau dia tidak menjawab pertanyaan yang diucapkan oleh saudaranya, dan dia terus berlari mencoba untuk dapat melarikan diri. Tapi untuk si Gempal dia pun meminta kepada mereka semua untuk mundur dan pergi dari tempat ini, yang membuat gadis ini dia juga langsung tarik mundur. Tapi untuk si Kuntet dia pun bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Namun melihat para pengawal kaisar yang telah tarik mundur, membuat orang tua ini dia pun berpikir kalau sepertinya telah terjadi sesuatu di dalam sana, yang membuat orang tua ini dia pun memutuskan untuk pergi dan juga melihat apa yang ada di dalam sana. Dan untuk si Kuntet melihat dan juga diminta untuk mundur, membuatnya pun bingung dengan apa yang harus ia lakukan, dan dia juga langsung mencari di mana saudaranya dan mencoba untuk dapat membawanya pergi. Tapi ketika dia akan membawa tubuh saudaranya yang memang udah dikalahkan, di sini gadis ini dia meminta kepada si Kuntet untuk segera ikut bersama dengan dirinya dan jangan melamun di tempat itu. Dan itu membuat si Kuntet yang mendengar kalau ternyata dia dipanggil oleh si gadis saudara ke-9, membuatnya pun berpikir kalau sepertinya saudaranya ini tidak lagi berguna, dan dia langsung membuangnya, dan dia langsung bergegas untuk dapat pergi menuju di Nona Jume yang telah memanggil dirinya, yang membuatnya pun berpikir kalau sepertinya Nona Jume dia menyukai dirinya, pikir dari si Kuntet. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk mereka melihat kalau ruang rahasia telah terbuka, yang membuat mereka semua langsung turun ke dalam aula utama, tempat di mana Tuan Muda kedua berada. Dan di sini terdapat tungku utama yang memang tempat di mana Tuan Muda kedua berada. Dan ternyata untuk tungku utama berbeda daripada tungku-tungku yang sebelumnya, karena memang terlihat cukup kuat dan jauh lebih kokoh dibandingkan tungku-tungku yang sebelumnya. Dan di sini mereka juga merasakan kalau hawa yang ada di tempat ini sungguh sangat dingin dan berbeda dari apa yang ada di luar sana. Karena benar saja untuk Tuan Muda kedua dia memang ada di dalam tungku ini, dan dia juga merasakan rasa dingin yang sangat lebih mengerikan dibandingkan dengan jebakan angin yang sebelumnya, yang bahkan dapat membukukan siapapun yang masuk ke dalam sana. Dan untuk Tuan Muda kedua dia dapat bertahan itu semua berkat mutiara yang lahir bersama dengan dirinya. Karena ternyata mutiara itu memancarkan energi hangat yang dapat melindungi Tuan Muda kedua. Dan jika tanpa sebuah mutiara, dipastikan Tuan Muda kedua pasti dia akan membeku di dalam sana. Namun tak lama setelahnya, tungku itu pun kembali bereaksi, yang membuat mereka pun berpikir kalau sepertinya formasi permurnian sedang berlangsung. Dan itu membuat Nyonya yang melihatnya dia pun sangat khawatir dengan kondisi dari putranya. Dia merasakan rasa panas yang luar biasa berserta dengan rasa dingin yang bersatu, yang membuatnya terlihat sangat khawatir dengan kondisi putranya yang ada di dalam sana, yang sedang memurnikan energi yin miliknya. Tapi untuk Pak Tua Adipati dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dia yakin putranya pasti dapat selamat, ucap dari Pak Tua Adipati. Dan di sini untuk mereka semua, mereka cuma dapat menunggu karena ritual ini masih berlangsung dan membutuhkan waktu kurang lebih 1/4 jam lagi sampai ritual benar-benar selesai. Dan untuk Jiva sendiri yang ada di dalam sana, dia pun merasakan rasa sakit yang sungguh sangat luar biasa. Tubuhnya panas seperti digerogoti semut-semut berbisa, dan dia merasakan kalau ini sungguh sangat mengerikan. Dan dia juga tahu dia harus menahan ini semua demi kedua orang tuanya dan juga yang lainnya termasuk bibi
yang selama ini mengasuh dirinya. Dia harus berjuang menjadi jauh lebih kuat. Tapi di saat formasi ini akan selesai, ternyata tiba-tiba aja ada yang muncul mendekati tempat mereka. Karena ternyata setengah jam lalu untuk Raja Siluman ketika dia masuk ke dalam air pemurnian, dia pun benar-benar terkuras semua energinya dan juga kehidupannya serta tubuhnya pun benar-benar hancur. Dan coba untuk dapat dimurnikan dari air suci yang memang ada di tempat ini. Tapi dengan tekad yang ia miliki, dia memaksa untuk dapat tetap bangun dan keluar dari dalam air pemurnian. Walaupun memang itu juga menghabiskan seluruh energi yang ia miliki, tapi dia memaksakan dirinya untuk dapat keluar dari dalam tempat ini. Di sini Raja Siluman dia juga tahu jika saja dia muncul sekarang dan langsung kembali bangkit, dia tahu kalau dia pasti akan ditahan kembali oleh Adipati Cicang. Jadi saat ini Raja Siluman dia pun menunggu sampai formasi itu benar-benar bekerja, dan ketika formasi itu bekerja maka dirinya pasti akan segera menghancurkannya. Dan benar saja, ketika formasi itu tinggal beberapa menit lagi akan selesai, di sini Raja Siluman pun kembali muncul dan bersiap untuk dapat mengganggu ini semua. Dan karena memang tekad yang dimiliki oleh Raja Siluman yang sungguh luar biasa kuat, membuat dirinya menjadi salah satu sosok yang paling disukai oleh Kaisar Zuo. Dan benar ketika beberapa waktu lagi ketika formasi ini akan selesai, di sini Raja Siluman dia pun kembali muncul dan mencoba untuk dapat menghancurkan tunggu yang ada di bawah sana, yang membuat Adipati dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya. Tapi sayangnya dia sedikit terlambat ketika Raja Siluman pun datang dan langsung mengincar tunggu utama yang ada di dalam sana, dan dia juga langsung menghajarnya yang membuat jiwa yang ada di dalamnya dia juga terhantam dan juga merasakan efek dari serangan yang datang itu. Dan itu juga membuat para jenderal mereka juga langsung mencoba untuk dapat menghentikan Raja Siluman yang datang. Dan mereka semua langsung melepaskan semua kemampuan yang mereka miliki menghentikan Raja Siluman. Walaupun memang serangan yang diberikan oleh para jenderal tepat mengenai Raja Siluman, tapi di sini untuk Raja Siluman dia pasti dapat bertahan. Bahkan saat ini tiba-tiba aja dia pun melepaskan energi yang sangat kuat yang membuat mereka para jenderal-jenderal yang dimiliki oleh Adipati mereka semua pun langsung terhempas. Ketika Raja Siluman dia menarik energi yang dimiliki oleh mereka dan juga melepaskannya kembali, dan itu adalah skill teknik yang memang ia kuasai, memanfaatkan energi dan juga serangan yang diberikan oleh lawannya untuk dijadikan sebagai serangan miliknya sendiri. Dan untuk jiwa yang ada di dalam tubuh itu dia juga merasakan tekanan dan juga serangan yang diberikan oleh Raja Siluman. Dan dia merasakan rasa sakit yang sangat-sangat luar biasa, sama seperti apa yang dirasakan oleh para jenderal-jenderal yang ada di luar sana. Tapi melihat putranya coba untuk dapat dihancurkan untuk yang kesekian kalinya, di sini Nyonya dia pun kini langsung bergegas untuk dapat menghentikan Raja Siluman. Dan ketika Nyonya dia melepaskan sebuah serangan, di sini memang mengenai Raja Siluman, bahkan sampai membuatnya hilang kesadaran. Tapi di sini untuk Raja Siluman yang memang memiliki alam bawah sadar yang dikuasai oleh para iblis, membuat iblis yang ada di dalam tubuhnya pun memaksa untuk tetap bangun. Bahkan dia saat ini memakan 10 tahun energi kehidupan yang dimiliki oleh Raja Siluman untuk dapat memberikan energi spiritual dan juga kekuatan yang akan membuat Raja Siluman dapat kembali sadar. Dan ketika Raja Siluman dan juga iblis yang ada di dalam tubuhnya pun kembali bersatu, memberikan kekuatan dan juga kesadaran untuk Raja Siluman, yang membuat Raja Siluman dia kembali melepaskan kekuatan yang jauh-jauh lebih kuat, dan dia sungguh sangat mendominasi. Namun melihat serangan yang gila yang diberikan oleh Raja Siluman, membuat mereka para jenderal mereka pun tahu kalau ini sangat mengerikan. Dan untuk Adipati dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya untuk putranya yang ada di dalam sana. Dan itu membuat Adipati ketika dia mencoba untuk dapat menyelamatkan putranya, di sini dia sedikit terlambat ketika dia berhasil menghancurkan tubuh dan melihat sosok Jiva yang memang ia incar. Dan ketika Jiva muncul tepat di depan dari dirinya, membuat Raja Siluman dia menyiapkan sebuah serangan dan dia menghajarnya. Tapi sepersekian detik sebelum serangan itu mengenai Jiva, langsung di sini Nyonya dia mendatang dan dia mengorbankan tubuhnya untuk melindungi putranya, yang membuat Nyonya dia terkena telak serangan yang diberikan oleh Raja Siluman beserta dengan Jiva. Di sini Raja Siluman dia pun yakin dengan serangan yang ia berikan itu cukup untuk dapat menghancurkan mereka berdua, karena serangan itu cukup untuk dapat menghancurkan sebuah gunung, dan dia pun yakin jika hanya 2 orang saja itu cukup untuk dapat menghancurkannya. Ucap dari Raja Siluman sebelum dia pun coba untuk dapat melarikan diri. Sedangkan untuk Nyonya, setelah dia terkena serangan telak yang diberikan oleh Raja Siluman, membuatnya pun jatuh ke bawah sana, yang membuat di sini Adipati dia pun menggunakan teknik angin lembut untuk dapat mengangkat putra dan juga istrinya. Tapi itu semua terlambat. Serangan yang diberikan oleh Raja Siluman sangat-sangat kuat hingga membuat Jiva dia pun mencoba untuk dapat melihat ibunya, tapi di sini ibunya pun menangkapnya dan mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena semua baik-baik saja. Ucap dari Nyonya. Tapi di sini untuk Jiva dia pun mengatakan kalau dirinya takut jika saja ibunya pergi meninggalkan dirinya seperti apa yang dilakukan oleh Dayang Shue. Tapi di sini untuk Nyonya dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dirinya tidak akan pernah pergi kemanapun dan dia selalu bersama dengan Jiva. Ucap dari ibunya sebelum
pada akhirnya ibunya pun kehilangan kesadarannya. Dan ketika genggaman dari ibunya pun terlepas, membuat Jiva dia pun tahu kalau sepertinya ibunya tidak dapat diselamatkan. Dan itu juga membuat Jiva dia juga merasakan efek balik dari serangan yang datang kepada dirinya, yang membuat Jiva dia juga langsung tersungkur bersama dengan ibunya. Walaupun memang saat ini Jiva dia tidak mendapatkan luka dalam seperti apa yang dilakukan oleh ibunya, tidak separah seperti apa yang diterima oleh ibunya. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk mereka para pasukan penjaga kaisar, mereka pun kembali dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mereka kembali dalam kondisi yang kacau ketika ayah mereka telah dikalahkan. Di sini mereka pun bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka harus kembali ke ibu kota setelah mereka kehilangan Raja Siluman? Dan mereka juga tidak menyangka kalau ternyata misi kali ini gagal. Dan ketika mereka kembali ke ibu kota, tentunya itu hanya akan membuat mereka menjadi bulan-bulanan bagi para panglima-panglima lainnya. Dan juga mereka melaporkan kalau mereka kali ini gagal untuk yang kedua kalinya. Mereka hanya akan mendapatkan hukuman dari kaisar, ucap dari mereka. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Serabut Hijau. Dia juga tahu jika saja mereka kembali dalam kondisi gagal, itu hanya akan membuat mereka mendapatkan hukuman dan juga ancaman dari para jenderal siluman yang lainnya. Karena mereka juga tahu jenderal siluman lainnya, mereka semua mengincar dan menunggu waktu untuk dapat menyingkirkan mereka semua. Tapi di sini untuk gadis Mei, dia terlihat sangat bersedih ketika dia kehilangan ayahnya dan dia belum berpikir kalau saat ini ayahnya telah dikalahkan. Namun di sini melihat Nona Mei yang bersedih membuat si Kuntet dia pun mendekatinya dan dia meminta kepada Nona Mei untuk jangan terlalu bersedih, walaupun dia juga tahu rasanya sangat menyakitkan ketika dia kehilangan orang yang ia sayangi, ucap dari si Kuntet. Tapi untuk Nona Mei, dia meminta kepada si Kuntet untuk diam dan jangan ikut campur. Dan untuk membuat si Kuntet dia pun berpikir kalau sepertinya Nona Mei ini ya pasti dia sedang bersedih, jadi wajar jika dia berkata seperti itu, pikir dari si Kuntet ini. Sini Rambut Hijau dia juga mengatakan untuk segera mengirimkan sebuah elang informasi kalau saat ini ayah mereka telah dikalahkan oleh Adipati Jijang. Tapi setidaknya mereka telah berhasil menghancurkan 4 tungku dan juga mereka yakin kalau Jiva pasti telah dikalahkan, ucap dari si Rambut Hijau. Dan dia juga mengatakan kalau mereka harus tetap ada di kota ini untuk sementara waktu untuk mencari informasi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, ucap dari si Rambut Hijau. Tapi di sini mereka juga mengatakan jika saja mereka mengklaim kalau Jiva telah dikalahkan tapi mereka tidak memiliki buktinya, itu hanya akan membuat mereka dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya. Dan mereka pun yakin jika mereka mengatakan hal demikian maka mereka juga akan diincar oleh jenderal-jenderal siluman yang lainnya, ucap dari orang-orang itu. Yang membuat di sini Rambut Hijau dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan dia meminta kepada mereka untuk menjalankan tugas yang memang ia berikan. Dan setelah dia menghancurkan seluruh kota ini maka dia akan membawa mereka semua kembali ke ibu kota. Dan dia yakin setelah dia menjalankan tugasnya menghancurkan kota ini maka para jenderal siluman yang ada di luar sana mereka tidak akan mungkin berani mengganggu dan juga memandang mereka sebelah mata lagi, ucap dari si Rambut Hijau. Namun mendengar kalau ternyata putra dan juga anak-anaknya dan yang lainnya memiliki sebuah rencana untuk menghancurkan kembali kota Shiki, membuat di sini Raja Siluman yang baru saja datang dia pun tertawa dan dia pun senang dengan ini semua. Dia pun senang dan juga bangga dengan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya yang ternyata tidak memiliki mental pengecut. Namun melihat ayah mereka kembali tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Dan untuk Raja Siluman dia pun senang dan mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dia nggak akan mungkin dapat dikalahkan semudah ini, ucap dari Raja Siluman. Dan untuk si Rambut Hijau yang melihat ayahnya kembali utuh tentunya membuatnya pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Padahal sebelumnya dia juga ingin sekali mengambil posisi yang ditinggalkan oleh ayahnya. Tapi untuk Raja Siluman dia pun kembali duduk di singgasananya dan dia mengatakan kalau Adipati Jijang sungguh sangat luar biasa kuat. Tapi apakah mereka pikir mereka dapat mengalahkan diriku? Tidak, ucap dari Raja Siluman. Aku hanya berpura-pura aku kalah, tapi nyatanya aku malah berbalik menghajar mereka dan aku menghancurkan target kita, yaitu Jiva. Aku menghancurkannya dengan tanganku sendiri dan ini adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa, ucap dari Raja Siluman. Dan itu membuat mereka yang lainnya mereka semua pun langsung berlutut. Di sini Raja Siluman dia pun mengatakan kalau dirinya sebelumnya berpura-pura kalah dan jika aku tidak berpura-pura kalah dan aku tidak bisa mengelabui kalian, kalau aku telah dikalahkan bagaimana mungkin aku bisa mengelabui Adipati Jijang. Dan kalian semua tenang saja, aku tahu kalian semua berlutut karena kalian takut, karena kalian telah kembali gagal menjalankan tugas kalian. Tapi tenanglah, saat ini hatiku sedang senang, jadi aku akan mengampuni kalian untuk kali ini. Namun melihat ayah mereka yang terluka parah membuat si Rambut Hijau dia mencoba untuk dapat membantu dengan cara memurnikan dan juga menyalurkan energi spiritual yang ia miliki. Tapi dia langsung ditolak oleh Raja Siluman. Di sini Raja Siluman dia pun tahu kalau si Rambut Hijau mencoba untuk dapat mengambil alih posisi yang ia miliki. Jadi aku rasa kau masih belum cukup, ucap dari dirinya. Sedangkan untuk gadis Mei dia pun senang ketika ternyata ayahnya masih dapat bertahan hidup. Padahal sebelumnya dia ketakutan dan melihat putrinya
sangat mengkhawatirkan dirinya membuat Raja Siluman dia sangat-sangat senang. Dan dia mengatakan, "Sini, Mace, kemarilah. Apakah kau terluka?" ucap dari Raja Siluman. Dan di sini untuk Raja Siluman dia pun mendekati putrinya dan dia sangat senang. Dan dia mengatakan kalau dirinya sepertinya salah. Dia salah karena dia kurang sedikit perhitungan, hingga membuat putrinya harus sedikit terluka, ucap dari dirinya. Dan untuk Putri Mei ataupun Nona ini, dia pun senang dan berharap kalau kondisi ayahnya baik-baik saja, ucap dari dirinya. Namun melihat adik bungsunya yang sangat diperhatikan oleh ayahnya membuat si rambut hijau dia pun sangat-sangat kesal. Padahal dia sudah berjuang dengan sangat keras, tapi ternyata dia nggak terlalu dipedulikan oleh ayahnya. Sedangkan untuk Raja Siluman, dia mengatakan kalau luka yang ia dapatkan ini bukanlah apa-apa. Dan dia juga mengatakan kalau dia ingin segera kembali untuk dapat menghancurkan Adipati Jijang. Tapi sayangnya dia nggak bisa, ucap dari dirinya sebelum pada akhirnya dia pun langsung tumbang. Walaupun memang dia tidak meninggal, tapi dia memang terluka sangat-sangat parah. Sedangkan sudut lainnya, saat ini untuk Adipati Jijang, dia pun membawa putranya ke senior Yuzi. Dan untuk senior Yuzi yang melihat kondisi dari Jiva, dia pun shock. Dan dia juga tidak menyangka kalau ternyata Jiva tubuhnya tiba-tiba aja berubah menjadi sosok bocah 15 tahun. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan aura ungu yang ia miliki juga sepenuhnya telah menghilang. Di sini senior Yuzi dia juga mengatakan kalau kondisi dari Jiva sungguh sangat mengkhawatirkan, tubuhnya benar-benar hancur. Dan jika tidak diberikan mustika yang ia berikan sebelumnya, tentunya Jiva pasti dia sudah meninggal, ucap dari dirinya. Dan saat ini dia juga mengatakan sepertinya hanya bisa menggunakan teknik yang disebut sebagai sungkit raga berganti untuk dapat menyembuhkan putra dari Jijang. Tapi itu juga membuat Adipati dia juga tahu untuk dapat melakukan teknik itu membutuhkan energi kehidupan yang sangat banyak. Dan itu akan memangkas 30 tahun energi kehidupan dan juga kultivasi yang dimiliki oleh seniornya. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh dirinya. Dan dia menganggap aja ini sebagai sebuah bonus dan juga hadiah sebelum aku pergi meninggalkan dunia fana ini. Dan sepertinya aku harus menunggu 30 tahun lebih lama lagi untuk menjadi dewa, ucap dari dirinya. Dan dia akan merawat Jiva. Dan dia meminta kepada Adipati Jijang untuk meninggalkan Jiva selama 49 hari di tempat ini dan biarkanlah dia yang merawatnya, ucap dari senior Yuzi, yang membuat Adipati Jijang dia pun langsung berlutut dan mengucapkan terima kasihnya kepada seniornya. Dan dia meninggalkan Jiva bersama dengan seniornya itu. Dan pada pagi harinya di sini untuk senior Yuzi dia pun langsung mengambil energi matahari yang sangat hangat untuk dapat diberikan kepada Jiva. Dan dengan menggunakan teknik tingkat tinggi seperti inilah di sini senior Yuzi dia pun mencoba untuk dapat menyelamatkan hidup dari Jiva. Dan dia mengatakan dengan teknik tingkat tinggi seperti ini harusnya nyawa dari Jiva dapat diselamatkan, ucap dari senior Yuzi. Dan apa yang selanjutnya terjadi akan dibahas di part selanjutnya aja ya coy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you.